Bismillah. Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-hadithu tasi' ashar. Kita sudah memasuki hadis yang ke-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita bersama, saya dan kamu, sebagai bagian dari golongan orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga kita juga termasuk dari bagian orang-orang yang Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'unullahi ta'ala wa hifdhuh. Pertolongan Allah Ta'ala dan penjagaan Allah Ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang, ya Rabb, ini adalah penyemangat saya ketika saya sedang lelah, penyemangat saya ketika saya sedang berperang melawan batin saya, berperang dengan banyak orang, berperang dengan pikiran saya sendiri. Ini adalah hadis yang kalau misal teman-teman pahami sedalam mungkin, teman-teman mampu memperoleh kebahagiaan dan ketenangan sesulit apapun perjalanannya. Apa hadisnya? Lanjut. Saya baca hadisnya dulu. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. عن أبي العباس, dari Abil Abbas. Siapa Abil Abbas? Nama beliau adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang teman-teman lebih kenal mungkin Ibn Abbas. Jadi beliau itu sepupu Rasulullah. Bertemu di mana? Bertemu di kakeknya Rasulullah, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Bertemu di Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib ini punya beberapa putra. Kita sebut beberapa saja. Ada Abbas, kemudian ada yang bernama Abdullah. Oke. Nah, Abbas ini punya putra namanya Abdullah. Ini kita kasih panah. Ini kita kasih panah. Ada yang bernama Abdullah. Abdullah. Di sini ada yang bernama siapa? Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Muhammad itu sepupuan, ya. Jadi mereka posisinya sepupuan. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat yang luar biasa sekali. Beliau punya banyak sekali julukan. Punya julukan Habrul Ummah, atau yang lebih masyhur dengan istilah Hibrul Ummah, penanya umat ini. Kenapa? Karena saking alimnya beliau. Beliau itu walim. Kenapa bisa alim? Karena didoakan langsung sama Rasulullah. Gimana doa Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, tolong ya Allah, perdalam pengetahuan dia di dalam agama dan ajarkanlah dia ta'wil atau penafsiran terhadap nas-nas yang ada di dalam Al-Quran. Hingga akhirnya beliau punya julukan apa? Terjemahan Al-Quran. Saking alimnya beliau terhadap Al-Quran. Beliau itu saking alimnya, rata-rata ulama-ulama yang kita temui hari ini, itu semua kembalinya rata-rata sanad keilmuannya itu salah satu yang terbanyak itu dari Sayyidina Abdullah bin Abbas.
tabi'in yang paling alim. Siapa? Alal itlaq, secara mutlak. Tabi'in itu, jadi teman-teman perlu tahu nih, orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah disebut sahabat. Orang yang generasi setelah sahabat disebut generasi tabi'in yang pernah berjumpa dengan sahabat. Setelah itu ada namanya tabi'in. Tabi'in ini siapa saja? Ada banyak. Salah satunya adalah salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ini adalah tabi'in yang paling alim dibandingkan semua semua tabi'in yang lain. Alal itlaq. Ada tabi'in yang alim hanya dalam fikih saja. Ada yang hanya dalam tafsir saja. Ada yang dalam ini. Tapi alal itlaq yang mampu menguasai berbagai macam bidang keilmuan, itu siapa? Nama tabi'innya adalah Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair adalah murid favoritnya siapa? Murid favoritnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah ini. Itu beliau itu tidak hanya menguasai satu kemampuan saja. Beliau bahkan punya majelis, di mana majelisnya beliau ini terbagi menjadi beberapa hari. Hari pertama takwil, hari kedua biasanya ngurus fikih, bicara tentang halal haram. Hari ketiga biasanya ngurus tentang peperangan. Hari keempat ngurus tentang puisi atau sastra-sastra Arab. Hari kelima kadang-kadang yang ngurus tentang ilmu-ilmu perang, atau kadang-kadang juga ngurusin tentang cerita waqa'i'ul Arab, atau cerita-cerita yang tersebar budaya gimana ya bahasanya ya? Sosiologi orang Arab. Kondisi masyarakat orang Arab di zaman itu. Jadi kayak kita. Oh, kalau semisal di daerah Madura itu ada kehidupannya begini. Di daerah sini kehidupannya begini. Ya, apa-apa yang terjadi di Arab biasanya diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau Abdullah bin Abbas belum pernah syirik sama sekali. Sahabat-sahabat yang lain kan ada yang mereka kemudian masuk Islam. Sebelum mereka mengenal Islam, mereka syirik kepada Allah. Kemudian Allah hapus dosa-dosanya dengan cara apa? Bertaubat, masuk Islam, bla bla dan sebagainya. Tapi Abdullah bin Abbas ini belum pernah syirik sama sekali. Radhiyallahu anhuma. Karena pamandanya juga sempat masuk Islam. Beliau itu pada hakikatnya ketika Rasulullah wafat pun, Rasulullah diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasadnya, itu beliau usianya 13 tahun. Ada yang bilang 10 tahun. Jadi min sigharis sahabat yang masih cilik. Kan ada sahabat di mana saat Rasulullah hidup, itu sahabat udah gede-gede. Tapi ada juga sebagian sahabat-sahabat yang kecil. Salah satunya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah juga. Ini adalah sahabat-sahabat yang masih kecil yang mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Beliau, hadisnya kira-kira yang telah sampai ke kita itu berjumlah 1660 hadis. Dan termasuk dari golongan sahabat yang meriwayatkan hadis begitu banyak. Jadi beliau itu punya majelis yang sangat-sangat amat luar biasa. Saya berharap agar semua teman-teman yang ada di sini ini mau untuk mengenal Abdullah ibn Abbas lebih dalam. Kerjaan saya di sini hanya men-trigger. Rugi bagi kalian untuk apabila kalian ini tidak mengenal Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Oke, kita lanjut ya. Cerita tentang Abdullah bin Abbas selesai. Beliau Abdullah bin Abbas sekali lagi ini biasanya dijuluki Ibn Abbas begitu aja. Ibn Abbas, putranya Abbas. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang siapa? Di belakang Rasulullah. Dan posisi di belakang ini ada yang bilang lagi berjalan berdua, Rasulullah di depan, kemudian Abdullah bin Abbas ini ada di belakang. Ada yang bilang naik tunggangan, entah naik onta mungkin atau naik naik kuda mungkin, wallahu alam. Kemudian Abdullah ibn Abbas ini ada di belakangnya, dan itu riwayat yang lebih masyhur. Riwayat yang lebih terkenal adalah menyatakan bahwa posisinya lagi naik tunggangan, kemudian Abdullah bin Abbas lagi bonceng di belakang. Bayangin, siapa yang diboncengin? Bonceng ke siapa? Rasulullah. Bonceng ke siapa? Saya mau tanya. Bonceng ke siapa? Bonceng ke Rasulullah. Ya Rabb. Ya Rabb. Apa gak iri kita kayak? Ya, aduh. Bonceng ke Rasulullah.
bonceng ke Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, bonceng ke Rasulullah. Saya nggak tahu, mungkin saya terkesan lebay sampai mengulang-ulang perkataan saya, tapi kayak pernah gak sih kalian itu naik mobil, kemudian di kanan kalian ada idola kalian gitu yang naik satu mobil sama kalian. Ini nggak cuma sekedar naik mobil sama idola, ini boncengan. Posisinya ya Rasulullah di depan, kulit kalian berdua saling sentuh menyentuh. Sama siapa? Sama tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rab, gimana ya? Kayak, aduh, ini baru hadis di awal loh ya. Aduh, bawahnya pengen senyum terus ini. Lanjut ya, lanjut. Faqal, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya gulam. Nah, bahasanya ya gulam. Gulam ini disebutkan oleh para ulama ahlul lughah, para ulama sastra. Gulam ini adalah istilah yang diucapkan kepada anak-anak di usia di bawah 9 tahun. Jadi posisinya berarti waktu itu Abdullah bin Abbas ya usianya masih cilik. Tapi diajak oleh Rasulullah berbincang layaknya perbincangan orang dewasa. Makanya teman-teman ini saya bilang nih, jangan heran sama anak-anak yang hijrah. Anak-anak yang belajar agama kalau mereka itu punya paradigma, punya cara berpikir yang jauh lebih dewasa. Kenapa? Karena anak-anak yang belajar agama, mereka sudah dilatih untuk kritis dan menyerahkan hidupnya untuk Allah sedari kecil. Kalian nanti pengen punya anak, terus anaknya kritis, ajarin agama. Kalau kalian nggak punya ilmu agama, bawa dia kepada orang yang pakar agama, suruh dia belajar agama. Karena anak kecil yang belajar agama itu mereka jauh lebih dewasa dibandingkan orang-orang sepantarannya yang tidak belajar agama. Itu yang banyak terjadi di masyarakat. Apa perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bersabda, "Inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku akan mengajarkanmu, wahai sepupuku, bahasan begitu, wahai Ibn Abbas, sebuah kalimat, sebuah pernyataan. Ingat ya. Jadi Rasulullah lagi bayangin. Ini, aduh ya Allah. Ini saya belum move on dari bayangan saya, dari keirian saya terhadap Abdullah bin Abbas ini. Kayak gimana ya? Naik tunggangan gini. Terus Abdullah bin Abbas lagi di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ngomong gini, ya gulam, nak, kamu mau nggak aku ajarin beberapa kalimat? Kemudian kamu nak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi posisinya Abdullah bin Abbas itu ada di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, nak, aku bakalan ajarin kamu beberapa kalimat ya, nak. Astagfirullahaladzim. Aku bakalan ajarin kamu beberapa kalimat ya, nak. Aduh, sorry, baterainya habis ya. Halo? Am I good? Good? Aman ya? Yuk, bismillah. Dah. Selesai. Jadi,
Ceritanya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi menunggu. Kita gak boleh ulang lagi cerita itu. Nanti kita makin meronta-ronta nih keirian kita sama Abdullah bin Abbas. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini kata-katanya biasa saja, tapi ini dalam loh, guys. Ini maknanya dalam banget. Ihfadillah, jagalah Allah. Dengan cara apa? Allah butuh penjagaan? Bukan. Maksud dari jagalah Allah dengan cara apa? Dengan cara berusaha melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berusaha melakukan sunnah-sunnah nabinya dan meninggalkan berbagai macam bentuk kemakruhan. Itu adalah salah satu di antara sekian banyak cara untuk menjaga Allah. Kalau semisal teman-teman sudah sampai ke level itu, maka teman-teman sudah disebut sebagai orang yang telah menjaga Allah. Apa konsekuensi dari orang yang telah menjaga Allah? Niscaya Allah yang akan menjagamu. Ya Rabb. Ya Rabb. Kalau Allah sudah jaga kita, apa yang akan Allah jaga? Allah akan menjaga harta kita. Allah akan menjaga keharmonisan keluarga kita. Allah akan menjaga semua yang kita punya hari ini. Allah akan menjaga iman kamu agar jangan sampai kamu imannya terpontang-panting oleh lingkungan kamu. Allah akan jaga sahabat-sahabatmu. Ingat, makanya teman-teman harus cari circle yang baik. Kenapa? Karena kalian akan dapat penjagaan dari Allah. Kok bisa? Karena dia sudah menjaga Allah. Niscaya Allah akan jaga apa-apa yang telah dia punya. Dan salah satu yang dia miliki adalah kamu sebagai temannya. Jadi bayangin, inilah indahnya berteman dengan orang-orang saleh. Kalau gak bisa jadi saleh, ya minimal berteman sama orang saleh. Enak kan? Iya, enak. Harus punya orang dalam kalian. Kemudian, nasihat selanjutnya dari Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas apa? Ihfadillah, jagalah Allah. Lagi-lagi, jagalah Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak melanggar larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. Niscaya apa yang terjadi? Tajidhu tujahak. Bisa tujahak, bisa tijahak. Sama-sama bisa. Niscaya engkau akan menemukan Allah ada di depanmu. Ini kiasan ya, bahasanya kiasan. Niscaya kamu akan menemukan Allah di depanmu. Setiap kali kamu mendapati satu masalah, Allah yang ada di depan kamu. Setiap kali kamu merasa kamu punya musuh, Allah sendiri akan menjaga kamu. Duh, ya Allah, ini nikmat loh teman-teman. Ini nikmat. Ini kalau semisal teman-teman bisa perdalam hadis ini, memahami maknanya, mendalami dan meresapi isi-isi dan kandungannya. Ya Allah, hidup kita nih tenang banget rasanya. Apalagi nanti di akhir ada yang lebih dalam lagi dari pernyataan ini. Mau tahu yang lebih dalam? Oke. Sedikit. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Minta apapun. Walaupun permintaan itu ditujukan kepada manusia, hatimu tetap meminta kepada Allah. Misalnya, kamu di sini ada air, tenang bukan aqua. Ini ada air. Terus kamu minta tolong sama teman kamu, bro, ambilkan air itu. Kamu kan minta tolong sama teman kamu, tapi di dalam hati kamu harus meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah, ya Allah, sehatkan tubuh dia. Ya, permintaan sekilas, sehatkan tubuh dia. Kuatkan tangan dia sehingga dia mampu mengangkat air ini untuk dibawakan ke saya. Walaupun mulut kamu berkata dan meminta tolong kepada manusia, ingat bahwa hakikat dari setiap permintaan kamu itu bukan kepada dia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sekali kalau teman-teman sudah sampai ke level ini. Kecewanya sama manusia itu jarang. Karena permintaannya ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada zat yang paling tinggi, yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha keren, yang maha segala-galanya. Siapa? Allah Azza wa Jal. Wa idza sta'ant. Dan apabila kamu ingin meminta pertolongan, lagi-lagi diulang tapi dengan makna yang lebih dalam. Wa idza sta'ant. Dan apabila kamu ingin meminta pertolongan, minta sama siapa? Fasta'in billah. Mintalah pertolongan itu kepada Allah. Mintalah pertolongan itu kepada siapa? Kepada Allah. Ya Rabb. Ya Rabb. Wa'lam. Ini. Hadis setelah ini adalah hadis yang paling dalam maknanya.
Kalau teman-teman bisa mendalami hadits setelah ini nih, nggak ada satupun orang yang bisa bikin kamu terpuruk selama itu. Nggak ada orang yang bisa bikin kamu takut. Tingkat keimanan seseorang akan diuji seberapa dalam dia mendalami makna ini. Semakin kuat imannya, maka semakin dalam dia meresapi dan memaknai hadis ini. Nah, ingat kata-katanya nih, ingat kata-katanya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Fa'lam, ingatlah, annal ummata, andai kata ada sekumpulan umat, sekumpulan manusia, pohon, gunung, semua makhluk, sebut seluruh makhluk yang ada di dunia ini, sebut semua. Apa? Presiden Trump, Joe Biden, atau siapapun itu, siapapun. Andai kata mereka semua berkumpul, ngapain mereka kumpul? Ala ayyanfa'uka bi syai', untuk memberikanmu sedikit manfaat. Andai kata seluruh makhluk berkumpul untuk menolong kamu, untuk memberikan kamu sedikit manfaat, lam yanfa'uka, niscaya mereka semua itu yang telah berkumpul jadi satu itu tidak akan mampu memberikanmu manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Kamu sakit. Wal'iyadu billah, nas'alullah salam wal afiyah. Bawakan 1 juta dokter dari seluruh penjuru dunia yang ingin menyembuhkan rasa sakit kamu. Tapi sama Allah, kamu belum diizinkan untuk sembuh, gak akan pernah sembuh. Bawa 100 juta dokter, kalau Allah belum mengizinkan kamu sembuh, gak ada gunanya. Begitu pula sebaliknya. Wa in ijtama'u, dan andai kata semua makhluk itu kemudian berkumpul, ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Andai kata sekumpulan manusia itu mereka berkumpul menjadi satu, berapa jumlahnya? 100 orang, 1000 orang, 50 orang, apalagi cuma sekitar 10 orang. Mereka berkumpul untuk menyakiti kamu. Niscaya mereka tidak akan mampu sedikit pun menyakiti kamu kecuali rasa sakit itu telah dicatat oleh Allah. Andai kata seluruh makhluk berkumpul untuk menyakiti kamu, niscaya mereka gak bisa nyakitin kamu kecuali rasa sakit itu sudah dicatat sama Allah. Kalau Allah belum catat rasa sakit itu akan menimpa kamu, niscaya kamu tidak akan pernah bisa merasakan rasa sakit. Walaupun seluruh manusia berusaha menyakiti kamu. Ya Rab, ini hadisnya dalam loh teman-teman. Saya berharap teman-teman gak cuma sekedar baca atau gak cuma sekedar nyata, tapi diresapi di mananya. Ini, saya dulu ketika masa-masa terkena problem, yang saya rasa selalu ini, dan saya meminta kepada teman-teman, misal suatu saat teman-teman melihat saya terpuruk mungkin, melihat saya lagi stres dan sebagainya, tolong ingatkan saya dengan hadis ini. Misal mungkin 1 juta manusia menghujat saya, ya, atas sesuatu yang saya lakukan, entah itu benar atau salahnya, saya minta tolong segera kirimkan hadis ini ke saya. DM saya dengan hadis ini. DM saya hadis ini. Agar saya ingat bahwa sekumpulan para manusia itu tidak akan mungkin bisa menyakiti saya. Karena Allah satu-satunya yang bisa menyakiti saya. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan tinta telah mengering. Apa artinya? Pena telah diangkat, pena pencatatan di Lauhul Mahfuz telah diangkat, dan tintanya sudah kering. Dalam artian, kamu tuh sudah ditetapkan. Kalau kamu waktunya sakit, waktunya sehat, waktunya kaya, waktunya kamu miskin. Yang bisa kamu lakukan sekarang apa? Fokus sama apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya kerja, olahraga, jaga badan, dan sebagainya. Begitu. Rawahu Tirmidzi. Hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
Waqal, dan Imam At-Tirmidzi berkata kualitas hadisnya haditsun hasanun sahih, hasan sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, dan diriwayatkan dalam hadis selain dari periwayatan Imam Tirmidzi. Apa? Oh, ini juga dalam ini. Ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah ada di depanmu. Sama seperti konotasi hadis yang di awal ya. Tapi ada tambahan. Apa tambahannya? Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, dekatilah Allah, jagalah Allah fir rakha, di masa senangmu, di masa saat kamu tidak sedang merasa stres, di masa kamu lagi happy-happy santai. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengingatmu, akan mengenalmu, akan menjagamu saat kamu sedang susah. Jadi kamu mengenal Allah, berusaha mendekati Allah. Jangan pas cuman lagi sedih baru datang ke Allah. Ya memang fafirru ilallah, larilah ke Allah. Memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Tapi yang lebih baik dari itu apa? Ketika kamu lagi happy, kamu juga berusaha mendekat sama Allah. Niscaya saat kamu lagi sedih, Allah yang akan mengenali kamu, Allah akan mendekati kamu. Jadi ingat ini singkat banget brother sister. Nih, ta'arraf ilallah fir rakha, kenalilah Allah saat kamu lagi happy, ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan mengenali kamu saat kamu lagi stres. Tapi kalau teman-teman melupakan Allah di masa senang dan susahnya, gimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah kemudian melupakan mereka. Bukan berarti Allah lupa dalam artian melupa. Allah bukan maha pelupa. Tapi maksud lupa di dalam ayat tersebut kiasan. Allah gak mau lagi lirik mereka karena mereka aja gak mau ngelirik Allah. Maka apapun yang terjadi, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Kita saling menasehati. Mungkin ada kalanya kadang-kadang saya lupa sama Allah. Maka saya butuh teman-teman untuk menegur saya. Sen, Dam, ingat sama Allah. Oh, nikmat sekali. Wa'alam, dan ingatlah, annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Ini lebih dalam lagi maknanya teman-teman. Bahwa segala sesuatu yang tidak mengenaimu, nih, segala sesuatu yang tidak mengenaimu, niscaya tidak akan pernah mengenaimu. Segala macam sesuatu yang tidak mengenaimu tidak akan pernah mengenaimu. Kelanjutannya apa? Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Dan segala macam hal yang mengenaimu tidak akan mungkin luput darimu. Jadi ya udah, segala macam hal yang sudah ditetapkan sama Allah kena ke kamu, gak mungkin luput. Sedangkan segala macam hal yang sudah dicatat oleh Allah dia akan luput dari kamu, gak akan mungkin kena. Lanjut. I'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasannya pertolongan itu, kemenangan itu selalu senantiasa dengan rasa sabar. Harus dibersamai dengan rasa sabar. Jadi yang namanya pertolongan dari Allah memang butuh kesabaran. Untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, kamu membutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam apa? Kesabaran disebutkan oleh para ulama itu ada 4 kriteria sabar. Pertama, as-sabru 'alal bala. Al-bala, saat mendapati musibah. Ketika teman-teman mendapati satu musibah tertentu, sabar. Sabar. Apa? Sabar. Susah, memang susah. Makanya kadang-kadang kita itu butuh circle yang bagaimana? Circle yang bisa menambahkan kita saat kita tidak bisa bersabar menghadapi musibah. Dicaci sana sini, sabar. Yang kedua, sabar dalam apa? As-sabru 'alan ni'am. Oh, jangan pas kena musibah doang kamu tiba-tiba bersabar. Saat kamu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kamu juga harus sabar. Kamu juga harus bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar saat misalnya kamu punya duit banyak,
Ya, bersabar untuk mengeluarkan sebagian dari hartamu untuk berzakat. Bersabar untuk mengeluarkan sebagian hartamu untuk bersedekah ke tetangga. Bersabar dengan cara banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersabar dengan cara banyak-banyak donasi pondok pesantren, masjid, kepentingan umum, masyarakat miskin, dan sebagainya. Kemudian, sabar yang ketiga adalah sabar as-sabru ala ta'ah. Ya, sabar di atas ketaatan. Memang berat. Dan ini adalah konsekuensi dari setiap ketaatan. Memang untuk bisa sampai ke taraf taat, kita butuh kesabaran yang luar biasa. Sabar. Sholat 5 waktu susah. Sabar. Yang kuat. Kemudian yang terakhir, as-sabru ala al-ma'siyah. Sabar untuk menghindari berbagai macam kemaksiatan. Ketika teman-teman mampu bersabar dari 4 ini, maka selamat datang. Selamat datang kemana? Di mana? Benar sekali. Selamat datang di surga. Karena surga hanya ditempati oleh orang-orang yang bersabar. Kok bisa? Saat teman-teman nanti masuk ke surga, akan ada banyak sekali malaikat-malaikat yang berkumpul di pintu surga. Mereka menundukkan kepala mereka di hadapan kalian seraya berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat, selamat bagi kalian yang sudah sabar. Selamat, selamat, selamat. Ya Allah, nikmatnya surga, ya Allah. Ya Allah, nikmatnya surga apa? Nikmatnya surga. Selamat, selamat bagi kalian yang sudah sabar, selamat. Fa ni'ma uqbad dar. Bayangin, malaikat lagi menyebut kalian seraya berkata, selamat bagi kalian yang sudah bersabar, selamat bagi kalian yang sudah bersabar. Bersabar atas apa? Yang disebutkan malaikat yang bersabar saat tertimpa musibah, saat mendapatkan nikmat, saat berusaha taat, dan saat menghindari maksiat. Lanjut. Wa annal faraja ma'a al-karb. Nah ini. Dan sesungguhnya segala macam kelapangan hati, kelapangan saat tertimpa musibah dan sebagainya, itu pasti akan senantiasa bersama dengan rasa stres. Begitu pula sebaliknya, wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama rasa stres, bersama kesulitan, itu ada kemudahan. Ya. Jadi ini indah banget loh teman-teman. Setiap kali teman-teman mendapatkan rasa sedih, jangan terlalu euforia sampai merasa bahwa ini bahagia banget. Karena bisa saja setelahnya terjadi musibah. Dan saat mendapati musibah, jangan terlalu karena setelahnya bisa saja ada kebahagiaan. Gak mungkin ada yang namanya kehidupan 100% sedih. Ya, sedih. Gini ya, kalau sedih. Gak mungkin ada yang namanya kehidupan 100% happy. Hidup itu ya berapa persen banding berapa persen. Kadang-kadang ya bisa happy, kadang-kadang ya bisa stres. Semua tergantung dari apa? Tergantung dari takdir Allah. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Serahkan semuanya sama Allah. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Berusaha untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.